Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biologi pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia yang beranggotakan saya sendiri, Alida Rasimaskori, Hafi Delianti, Iksan Katulistiwa, Novita Dia Savitri, Asma Gozia Azakiyah, dan Rida Faridatun Nisa. Saya Alida Rasimaskori sebagai pemateri pertama akan membahas pengertian sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Proses ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kehidupan. Nah, alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ saluran pencernaan yaitu seperti mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan pelengkap ada gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Susunan sistem pencernaan dibagi menjadi 3. Ada organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan ada kelenjar-kelenjar pencernaan seperti kelenjar pencernaan kecil yaitu mulut, yakni parotis, submandibularis, sublingualis. Dan kelenjar pencernaan besar ada hati dan pankreas. Dan terakhir ada kandungan empedu. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat beberapa bagian. Ada mulut. Nah, mulut itu adalah saluran pertama yang dilalui makanan. Pada mulut juga dilengkapi alat-alat pencernaan dan kelenjar pencernaan yang berguna membantu pencernaan dalam makanan. Dalam bagian mulut juga dia dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel. Pada mulut juga terdapat gigi, lidah, kelenjar saliva. Nah, pada saat mengunyah makanan itu ada dua macam, yaitu ada secara kimiawi maupun secara mekanik. Yang dimana secara mekanik itu dibantu oleh gigi. Nah, gigi ini adalah memiliki fungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Berdasar fungsinya, gigi terbagi menjadi 3, yaitu ada seri yang berguna untuk menggigit atau memotong, gigi taring yang berguna untuk merobek atau mengoyak, dan gigi geraham untuk mengunyah atau menggiling. Faridatun Nisa, saya di sini akan menjelaskan anatomi lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang memiliki berbagai macam fungsi. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibentuk oleh otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Permukaan lidah itu kasar karena memiliki bintil-bintil atau papila yang di dalamnya terdapat saraf pengecap. Fungsi lidah yaitu sebagai alat pengecap, sebagai alat bantu komunikasi, sebagai alat untuk mengunyah dan mengelan makanan, serta melindungi mulut dari kuman. Bagian-bagian lidah yaitu celah ujung lidah, sirsum, valet, papila, tubuh lidah, ujung lidah, celah lidah, amandel langit-langit tenggorokan, amandel lidah atau tongsil, serta kutub pangkal tenggorokan. Perkenalkan, nama saya Novita Dia Savitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kelenjar saliva. Jadi anatomi kelenjar saliva ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kelenjar ludah bawah rahang atau kelenjar submandibularis. Kelenjar submandibula ini adalah sepasang kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang terletak di rahang bawah. Produksi dari kelenjar submandibula merupakan campuran dari sarosa dan mukosa yang masuk ke rongga mulut melalui saluran yang disebut duktur Barton. 70% dari air liur di rongga mulut diproduksi oleh kelenjar ini. Yang kedua yaitu ada kelenjar ludah bawah lidah atau kelenjar sublingua. Kelenjar sublingua ini adalah kelenjar sepasang kelenjar saliva yang merupakan kelenjar terkecil di kelenjar ludah. Karena letak kelenjar sublingualis ini berada di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula, sekitar 5% dari seluruh air liur yang masuk ke rongga mulut berasal dari kelenjar ini. Dan yang terakhir yaitu ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar saliva terbesar pada manusia. Letak kelenjar saliva parotis ini yaitu di bawah telinga. Kelenjar parotis berjumlah 2 buah atau sepasang
Kelenjar parotis mensekresikan air liur melalui saluran yang disebut ductus tension menuju rongga mulut. Sebagai pengganti pemateri Helvi Delianti, saya Alidera Snimaskori. Pemateri pertama akan membahas organ hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Fungsi hati adalah membentuk dan mengekspresikan empedu, metabolisme lipid, karbohidrat dan protein, penimbun vitamin dan mineral, konjugasi dan ekstraksi steroid, dan detoksifikasi sejumlah zat endogen dan eksogen. Kantong empedu berfungsi untuk mengalirkan empedu ke usus halus. Dan empedu ini memiliki cairan yaitu bilirubin yang berfungsi sebagai pewarna pada feses. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Perkenalkan, nama saya Novita Desa Fitri sebagai pemateri keempat dan saya di sini menggantikan Helvi Delianti ingin memaparkan tentang kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar secara umum terdiri dari sekum, kolom, dan rektum. Merupakan lanjutan usus halus berbentuk puter balik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolom ascendant, kolom transversum, dan kolom descendant. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum, dan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Perkenalkan, nama saya Asma Gozia Zazakia. Ini saya akan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Gejala gangguan sistem pencernaan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Contoh dari gangguan pada sistem pencernaan, yang pertama itu ada diare, kedua ada tukak lambung atau ulkus, yang ketiga ada konstipasi atau sembelit, yang keempat ada appendicitis, yang kelima ada GERD, yang keenam ada xerostomia, yang ketujuh ada parotitis, dan yang kedelapan ada maldigesti. Enzim-enzim pada sistem pencernaan. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase digunakan sebagai bantuan dalam mendiagnosis berbagai penyakit pankreas atau saluran pencernaan lainnya. Yang kedua ada maltase. Maltase bertanggung jawab untuk memecah maltosa menjadi glukosa yang digunakan tubuh sebagai energi. Yang ketiga ada laktase. Laktase adalah jenis enzim yang memecah laktosa, gula yang ditemukan dalam produk susu menjadi gula sederhana glukosa atau galaktosa. Jadi, kesimpulan yang didapati dari kelompok 3, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Inilah pemaparan yang kita sampaikan dari kelompok 3. Semoga yang memperhatikan atau yang melihat video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.